Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan kajiannya untuk teman-teman RERA 2020. Sebelumnya saya ingin bertanya, untuk teman-teman ini sudah berapa materi yang teman-teman terima dari teman-teman pengurus? Sudah berapa materi yang teman-teman dapat? Cek. Kenapa Anda ada ini kawan-kawan 2020 menjawab? Oke, kita tidak akan melanjutkan materi kalau teman-teman tidak ada anunya. Jangan sampai saya hanya bicara sendiri di sini toh. Jadi saya tegaskan kembali, kali ini kita diskusi, saya menjadi pemantiknya teman-teman. Saya bukan orang yang handal di bidang ini, saya tahu bahwa teman-teman mungkin punya pengetahuan yang lebih dari saya, jadi silakan yang ingin bicara. Sudah berapa materi keberapa yang, atau sudah berapa materi yang teman-teman dapat? 4, Kak. Jadi sudah ada 4. Materi pertama apa? Yang pertama identitas mahasiswa, yang kedua hak dan kewajiban, yang ketiga dinamika kampus, dan yang keempat kepemimpinan. Itu yang saya tahu. Jadi teman-teman sudah dapat 4 materi. Yang pertama itu identitas mahasiswa, yang kedua hak dan kewajiban, yang ketiga dinamika kampus, keempat kepemimpinan. Jadi ini materi kelima di keorganisasian. Sebelum masuk ke materi, saya ingin merefleksi dulu teman-teman. Masih ingat materi pertama? Apa-apa itu identitas mahasiswa? Tapi Kak Sahrul bisa mungkin kasih nyala kamera agar teman-teman juga bisa melihat seperti apa wajah pematerinya. Mati lampu sebenarnya di sini, Kak. Jadi sama ya. Oke, baik Pak Kak, silakan dilanjut. Bagaimana teman-teman? Masih ada yang bisa menjelaskan saya bagaimana itu identitas mahasiswa? Sebelum saya lanjut ke materi keorganisasian. Silakan yang ingin bicara. Saya, Kak. Ya, silakan. Identitas mahasiswa adalah merupakan mahasiswa yang sudah terdaftar di perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta yang memiliki hak dan kewajiban, serta yang membedakan satu hal dengan lainnya. Oke, jadi apa yang membedakan mahasiswa dengan yang lainnya? Karena mahasiswa itu memiliki hak dan kewajibannya tersendiri. Di antaranya, haknya itu mendapatkan pembelajaran sebaik-baiknya, itu salah satunya, Kak. Dan
kewajibannya itu salah satunya membayar UKT. Oke, jadi sudah dilanjut dengan materi hak dan kewajiban di. Yang saya ingin dengar dari teman-teman, apa-apa saja yang sudah teman-teman dapat dari materi-materi yang telah lalu. Tadi sudah ada identitas mahasiswa, sudah didengar juga hak dan kewajibannya teman-teman. Bagaimana dengan dinamika kampus atau dan juga kepemimpinan yang lain mungkin selain Reska Hamidah? Ayo kawan-kawan 2020, silakan. Ya, silakan Hendro. Siapakah? Oke, jadi kalau tidak ada kita lanjut saja langsung ke materinya. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang itu keorganisasian. Sebelum masuk ke materi keorganisasian, teman-teman pasti sudah mendapat informasi sebelumnya dari teman-teman Hima Pendidikan Sejarah bahwa materi kita kali ini adalah keorganisasian. Jadi saya tidak ingin teman-teman datang ke kajian kali ini dengan isi kepala yang kosong tentang keorganisasian. Ada yang ingin bicara apa yang ditahu tentang keorganisasian atau apa itu organisasi? Setahunya teman-teman, silakan. Terkhusus untuk Rero 2020. Ada yang ingin bicara? Saya Ya, silakan Reska Hamidah. Menurut saya keorganisasian itu di mana adanya kelompok orang yang bekerja sama dengan tujuan tertentu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Terima kasih, Kak. Bisa diulang, saya tidak selalu jelas. Menurut saya keorganisasian itu suatu perkumpulan orang-orang yang yang bekerja sama dengan tujuan yang sama pula dan bekerja sama untuk mencapai. Oke, jadi itu dari Reska Hamidah. Ada yang lain? Apa itu organisasi menurut teman-teman yang lain? Atau sama Ji semua? Organisasi adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk mencapai tujuan bersama. Sekelompok wadah. Iya, Kak. Sekelompok orang dalam suatu wadah, Kak. Sekelompok orang dalam suatu wadah untuk mencapai tujuan bersama. Oke, jadi dari dua pendapat teman-teman yang mewakili RERA, saya dapat menarik kesimpulan organisasi itu adalah perkumpulan yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuannya. Jadi ada 3 hal yang
yang penting dalam sebuah organisasi, dari definisi organisasi yang teman-teman sampaikan, yang pertama adalah perkumpulan, yang kedua adalah kerjasama, yang ketiga mencapai tujuan. Jadi bisa disebutkan bahwa definisi organisasi adalah sekumpulan orang atau perkumpulan orang yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuannya. Atau kalau lebih lengkapnya, organisasi merupakan suatu tempat atau wadah di mana orang berkumpul, bekerja sama, terencana, terorganisir, terpimpin, dan terkendali untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya mungkin, selain definisi dari organisasi itu sendiri, apa yang teman-teman tahu tentang organisasi atau keorganisasian? Ya, kalau di organisasi ya secara signifikan kita melakukan kegiatan atau aktivitas yang bersangkutan dengan apa yang sudah direncanakan, Kak. Apa? Kecil suaranya deh. Kecil sekali. Kalau di dalam organisasi itu kayak melakukan kegiatan atau aktivitas yang sudah terancana, apa yang sudah disusun dan mereka melakukannya kayak apa sih? Melakukan aktivitas yang sudah direncanakan. Iya. Apa menjadi tujuannya dan akan dilaksanakan. Itu yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang berorganisasi. Kemudian mungkin, oke, saya lanjut saja. Itu apa teman-teman tahu apa-apa saja syarat atau komponen-komponen sehingga organisasi itu bisa terbentuk? Ya Kak, saya tahu. Komponen Oke, organisasi. Komponen organisasi yaitu harus ada anggota, pengurus, tujuan, ada aturan, struktur, sistem, dan sarana dan prasarana. Oke, harus ada semua itu. Ya, bisa Kak. Dijelaskan apa bedanya anggota dengan pengurus? Setahunya kalau pengurus Kak kayak anunya yang jalan kayak ketua yang menjalankan Kak. Oke, pengurus itu yang menjalankan organisasi. Iya Kak. Kalau anggota? Kalau anggota Kak menurutku kayak orang-orang yang di dalam organisasi Kak. Kayak membantu pengurus intinya di dalam suatu organisasi kalau anggotanya. Mustahil kalau misal cuma pengurus inti saja hanya 3 orang baru tidak ada anggota, ya nihil juga hasilnya. Jadi butuh kerjasama antar sesama di dalam kelompok itu agar terjalin yang namanya kegiatan bisa berjalan secara lancar. Sepemahamanku sih begitu Kak. Jadi kalau menurutnya teman-teman, pengurus itu hanya pada lingkaran pengurus inti, yang kemudian enggak, kalau staff-staffnya itu dihitung sebagai anggota atau bagaimana? Enggak Kak, yang termasuk staff juga termasuk dalam pengurusnya Kak. Pengurus, oke. Ya, kalau anggota yang mana? Yang Ayo, silakan Taufik. Tunggu Kak, aku baca ulang buku materi anuku Kak.
baca ulang. Bisa menambahkan, Kak? Ya, silakan, Dek. Siapa itu Mutia? Ya. Jadi pengurus itu orang yang menggerakkan organisasi, sedangkan anggota orang yang digerakkan tapi bukan dalam artian tidak memiliki hak untuk bertindak ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus. Sekian. Oke, kalau Mutia, anggota itu orang yang digerakkan. Kalau pengurus orang yang menggerakkan. Iya, Kak. Ketika kita kontekskan dalam organisasi internal kampus, contohnya organisasi yang sekarang ada adalah Hima Pendidikan Sejarah di prodinya kita, Prodi Pendidikan Sejarah. Saya mau tanya, posisinya teman-teman RERA 2020 itu di mana? Apakah teman-teman masuk anggota atau pengurus atau tidak kedua-duanya? Menurut Ya silakan Habsyah. begini, Saja, deh. kalau menurutku Kak, kita ini termasuk anggota, belum termasuk keduanya. Menurutku Kak, karena kita ini belum resmi. Belum resmi, maksudnya itu resmi ya, kita belum LDKM kan, untuk bisa masuk ke bagian, setauku Kak, untuk masuk ke salah satu bagian organisasi pasti harus LDKM terlebih dahulu. Begitu menurutku Kak. Oke, begitu. Jadi kalau menurutnya Habsyah, teman-teman RERA 2020 itu belum masuk, belum menjadi bagian dari anggota Hima Pendidikan Sejarah. Kalau pengurus Hima Pendidikan Sejarah kan jelas itu kakak-kakak yang seperti kakak moderator, itu masuk pengurus Hima Pendidikan Sejarah. Kalau teman-teman yang lain, ada pendapat yang lain yang mungkin berbeda dengan Habsyah atau sama Ji? Yuk, bagaimana? Gimana Mi Taufik tadi? Atau Hendro? Aidul Akbar, coba Aidul Akbar. Ya, atau Aidul. Teman-teman RERA ini 2020, apakah sudah masuk anggota dari Hima Pendidikan Sejarah atau belum? Kalau menurutnya Habsyah tadi, belum masuk. Bagaimana dengan Aidul? Di sini banyak saya lihat teman-teman. Oke, bagaimana? Kenapa enggak ada yang bicara? Tadi bagusnya banyak yang bicara. Jangan sampai saya hanya bicara sendiri di sini dengan atau berdua dengan moderator. Gimana, silakan teman-teman yang lain. Ada pandangannya? Atau kalau sama kan katakan sama. Supaya kita bisa lanjut. Sama jika sama pendapatnya Habsyah. Oke, jadi menurutnya teman-teman RERA 2020 teman-teman belum masuk anggota dari Hima Pendidikan Sejarah. Saya beda, Kak. Oke, silakan. Ikra. Kalau menurut saya itu, Kak, anggota RERA itu sudah masuk anggota himpunan, Kak, tapi statusnya itu belum anggota tetap. Jadi kan yang namanya anggota itu sudah berproses. Jadi kita ini kan sudah berproses juga, namun belum
mengikuti yang namanya LDKM. Jadi menurut saya sudah termasuk anggota, namun statusnya itu belum tetap. Oke, sudah masuk anggota, tapi statusnya bukan anggota tetap. Itu kalau Ikra. Bagaimana yang lain? Reska Hamidah, Nurul Rahma, Ahyar, Sulfira. Sasmita Tompo, Akil Nibras. Ya, silakan teman-teman. Sudah ada 2 pendapat dari Rera, yang 2 tadi, 2 orang Habsyah dengan Rahma itu sepakat kalau Rera itu belum masuk anggota. Sementara Ikra mengatakan kita ini sudah anggota loh. Tapi Coba belum anggota. Andi Aiman, coba Andi. Menurutku saya Kak, belum menjadi anggota karena belum pernah pilih kader. Itu saja. Oke, belum jadi anggota karena belum pernah di kader. Oke, saya lanjut saya. Jadi teman-teman ketika setelah masuk di prodi pendidikan sejarah, secara struktural teman-teman itu sudah menjadi bagian dari anggota Hima Pendidikan Sejarah. Siapa tadi yang bilang anggota itu adalah orang yang digerakkan? Teman-teman sekarang dalam posisi digerakkan. Teman-teman adalah anggota dari Hima Pendidikan Sejarah. Teman-teman yang mahasiswa pendidikan sejarah yang lain. Jadi jangan bilang bahwa Rera 2020 bukan anggota dari Hima Pendidikan Sejarah. Rera 2020 sudah anggota tapi belum anggota tetap. Kecuali teman-teman semisal keluar dari prodi pendidikan sejarah, ya kalian bukan lagi anggota dari Hima Pendidikan Sejarah. Jadi perlu saya tegaskan kembali. Kalau menurutnya Aiman bahwa karena kalian belum di kader, apa yang teman-teman dapat sekarang ini adalah bagian dari kaderisasi. Ini adalah bagian dari kaderisasi himpunan, pemberian materi yang teman-teman dapat. Oke, saya lanjut. Tadi komponen-komponennya itu ada anggota, ada pengurus, apa lagi? Mana yang sebutkan tadi itu Taufik? Ada anggota, ada pengurus, ada tujuan. Jadi organisasi itu harus memiliki tujuan yang jelas. Seperti definisinya tadi bahwa kita berorganisasi itu kita berkumpul saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang ingin kita capai. Tujuan apa yang ingin teman-teman capai itu tercantum dalam konstitusi atau ADRT teman-teman, atau dasar yang kemudian membuat teman-teman saling berkumpul dan bekerja sama itu. Yang keempat, harus ada aturan. Kenapa kemudian dalam organisasi harus ada aturan? Ada yang ingin menjawab? Saya, Kak. Saya, Kak. Oke, silakan. Siapa? Rahma, Nurul Rahma. Menurut saya tuh kalau harusnya sih setiap organisasi itu harus ada aturan, karena aturan tuh untuk membatasi para anggota untuk tidak selewengan terhadap apa yang akan dilakukan, kayak mempunyai batasan-batasan tersendiri. Jadi adanya aturan itu untuk membatasi, jangan sampai kemudian pengurus organisasi itu sewenang-wenang atau bagaimana. Begitu di Nurul Rahma. Iya, Kak.
Bagaimana tadi kalau Taufik mau bicara juga tadi? Tadi Kak, sependapat dengan Nurul Rahma Kak. Oke, sependapat. Setelah aturan apa lagi Taufik? Setelah aturan Kak, ada struktur. Struktur. Struktur yang bagaimana itu? Kayak pemimpin, ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, Wakil bendahara anggota. wakil Baru bendahara. kepala per divisi. Kepala divisi. Terus anggota. Baru anggota. Terus anggota. Anggota posisinya di mana? Dalam struktur. Paling bawah. Di bawah. Anggota posisinya di paling bawah, Kak. Oke, jadi anggota posisinya paling bawah. Kenapa harus paling bawah? Karena di dia anggota posisi di Karena masih ada atasannya, Kak. Itu. Oke, saya mau bertanya apakah anggota atau begini, RERA 2020 itu masuk strukturnya Hima Pendidikan Sejarah atau tidak? Kira-kira. Atau ada yang pernah lihat strukturnya Hima Pendidikan Sejarah? Tidak ada, Pidi. Belum pernah, Kak. Belum pernah. Masih jarang yang ke kampus. Nanti tanya. Nanti silakan bertanya untuk posisinya anggota atau teman-teman RERA itu di strukturnya Hima Pendidikan Sejarah. Silakan tanya ke kakak-kakaknya di himpunan, di sekretnya Hima Pendidikan Sejarah atau sekretnya kakak-kakaknya kalian itu di situ jelas ada strukturnya. Silakan minta saja ke kakak-kakaknya. Kalau mau tahu di mana posisinya teman-teman. Setelah struktur apa lagi? Ada sistem, Kak, setelah struktur. Oke, sistem yang seperti apa? Atau bagaimana itu sistem yang dimaksud? Silakan bicara, teman-teman. Mungkin maksudnya ADRT, Kak, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Itu aturan yang itu masuk dalam poin aturan yang mengatur jalannya organisasi. Bagaimana sistem yang seperti apa? Atau apa itu sistem menurutnya teman-teman? Ya silakan Nurul Rahma. Coba jawab. Hendro coba Hendro. Ya Hendro belum bicara dari tadi. Saya, Kak. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi dan materi untuk mencapai suatu tujuan. Itu juga. Apa bisa lebih sederhana kata-katanya mungkin? Bagaimana tadi Aiman? Apa itu sistem?
Cek. Kedengaran juga? Bagaimana Habsyah? Coba Rian. Gimana? Bagaimana tadi Aiman? Sistem adalah kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen yang bagaimana? Cek. Nurul Rahma. Menurut saya sistem adalah komponen yang menghubungkan materi, menghubungkan informasi, materi, dan tenaga. Komponen yang menghubungkan informasi, materi, dan tenaga. Jadi dalam sebuah organisasi itu harus ada sistem yang kemudian bagaimana alur pola komunikasi itu berjalan, bagaimana kemudian aturan semacam, bagaimana menjelaskannya. Cek. Cek. Kedengaran, Ji? Halo. Iya, Kak. Kedengaran, Michael. Oke, kalau dari pendapatnya teman-teman, sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. Itu dari Taufik Ramadan. Itu menurutnya atau menurut dari Google. Karena sempat saya juga baca Dari Google, kemarin. Kak. Dari Google, Kak, aku dapat. Ya, karena itu kentara sekali bahasa Google. Tapi kan Bingung kalau Pak juga, Kak. Tapi kalau selama aku ini organisasi, sistem itu diartikan ya sebagai pengumpulan informasi, apa yang didapat kita olah, apa yang kita mau tujukan kita jalankan, itu yang membutuhkan tenaga, dan ya materi ya hanya sebagai bantuan kayak apa yang perlu kita danai untuk melakukan kegiatan. Itu sih saya tahuku dalam berorganisasi selama ini di SMA. Ya, seperti itu tadi yang dijelaskan oleh Nurul Rahma, bahwa sistem adalah bagaimana pola informasi atau komunikasi itu terorganisir, saling berjalan satu sama lain. Selanjutnya setelah sistem, apa lagi? Sarana dan prasarana, Kak. Oke, dalam organisasi harus ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang seperti apa? Kayak peralatan-peralatan yang digunakan dalam organisasi, Kak. Kayak misalkan mic, termasuk mic untuk LCD, untuk mengeluarkan materi.
Iya, sekretariat juga termasuk di. Sekretariat termasuk sarana prasarana, Kak. Iya. Jadi itu tadi komponen-komponen organisasi yang sudah disampaikan oleh Taufik Ramadan ya. Taufik Iya, Kak. Ramadan. Iya, Kak. Ada anggota, yang pertama ada anggota atau orang yang digerakkan, ada pengurus, ada tujuan, ada aturan, ada struktur, ada sistem, dan ada sarana dan prasarana. Selanjutnya mungkin untuk apa teman-teman atau untuk apa kita berorganisasi? Apa manfaatnya ini berorganisasi? Kalau manfaat banyak, Kak. Bisa dikenal orang, punya pengalaman, kita bisa tinjau langsung apa kegiatan, punya experience untuk diri sendiri. Kalau tujuannya untuk berorganisasi kan, kita juga bisa belajar cara bicara dengan benar, untuk public speaking-nya, mulai dari sosialisasi antar masyarakat. Ya, semacam itu. Memperluas pergaulan, Kak. Bisa juga untuk melatih kepemimpinan, belajar manage waktu. Pembentukan karakteristik seorang. Oke, jadi beberapa manfaat yang teman-teman akan dapat ketika berorganisasi. Kalau katanya tadi bisa dikenal orang, atau melatih kepemimpinan, manajemen waktu, belajar berbagai hal seperti public speaking dan lain-lain, memperluas jaringan. Itu semua adalah manfaat-manfaat dari organisasi. Cuman yang saya ingin tanyakan, kira-kira apakah setiap orang akan bisa langsung mendapatkan manfaat dari itu semua, dari organisasi itu? Kira-kira teman-teman bisa mendapatkan manfaat seperti itu secara instan atau bagaimana? Enggak, Kak, enggak secara instan. Ada proses lah. Ada proses. Harus ada proses. Ada proses. Berapa lama kira-kira proses itu bisa sehingga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya? Mungkin tergantung personality memang itu. Kalau apa yang bisa dapat yang bertahun-tahun, bukan 1 tahun, 2 tahun, ada yang bisa dapat berbulan-bulan begitu mungkin. Atau ketika tujuan yang diharapkan bersama tercapai. Itu salah satu manfaatnya, di tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai itu sudah tercapai. Setelah itu organisasi bubar. Bagaimana, Idul? Ya, Kak. Kita bubarkan saja organisasi ketika tujuan yang ingin kita capai itu sudah tercapai. Tidak, Kak. Harus ada kaderisasi yang selanjutnya. Yang bisa mencapai tujuan yang lainnya lagi dalam berorganisasi. Oke, jadi kita bentuk organisasi baru. Bukan, Kak, kadernya yang anunya, Kak, kader yang baru. Maaf sebelumnya, Kak. Kemarin saya tanya toh di materi kepemimpinan, buat apa sih visi misi dalam organisasi? Nah, itu kalau dalam suatu organisasi kan tiap tahun tuh pasti berganti yang namanya anggotanya atau di jabatan tiap orangnya. Setiap visi misi, setiap orang individualnya tuh pasti berbeda, dan setiap orang yang menjalankan visi misi tidak mungkin memenuhi atau terselesaikan secara dalam rangkap 1 tahun visi misi mereka itu selesai. Jadi generasi selanjutnya itu akan melanjutkan dan menambahkan visi misi yang barunya, begitu. Tapi kalau memang mau dibubarkan, lah buat apa organisasi terbentuk kayak gitu? Kalau memang
untuk tujuannya kenapa nggak secara personality aja dijalankan, nggak usah ada organisasi. Oke, bagaimana itu Aidul? Terus sepakat dengan itu? Siap, Kak. Oke, jadi tujuan organisasi itu biasanya kalau kita di Hima Pendidikan Sejarah itu tercantum dalam ADART. Silakan nanti teman-teman tanya pengurus, kakak-kakaknya kalian, apa sih tujuannya Hima Pendidikan Sejarah itu, Kak? Jadi itu berbeda dengan visi dan misi pemimpin atau siapapun yang menjadi orang pengurus atau yang menjalankan organisasi itu. Visi dan misi itu dibentuk oleh, visi dan misi yang dibuat oleh calon-calon pemimpin atau calon-calon pengurus itu harus didasarkan pada tujuan organisasi yang terdapat dalam konstitusinya kita atau ADART-nya kita. Jadi biasanya seseorang membentuk organisasi itu sebelum membuat tujuannya, tujuan itu harus dibuat agar berkelanjutan ceritanya dan tidak akan sulit untuk dicapai sebenarnya itu tujuan organisasi. Karena ketika tujuan dari organisasi sudah tercapai, kira-kira untuk apa lagi kita berkumpul bekerja sama lagi? Ketika tujuannya sudah tercapai, semisal saya ingin ke kampus, semisal ketika saya sudah sampai di kampus, apakah saya masih memiliki tujuan itu untuk ke kampus? Jadi seperti itu dari beberapa manfaat dari organisasi. Selanjutnya jenis-jenis organisasi. Ada yang tahu atau ada yang pernah dengar? Ikhwan Erlangga. Apa-apa saja jenis-jenis dari organisasi? Profit dan non-profit, Kak. Ya, siapa? Silakan deh. Macam-macam, Kak. Macam-macam organisasi yang pernah saya dengar, Kak. Ada kayak organisasi politik, keagamaan, sosial, organisasi sosial, sekolah, kemahasiswaan, olahraga dan internasional juga, Kak. Ada organisasinya. Oke, itu organisasi berdasarkan anunya dibentuk. Jeringang. Bagaimana, Ikhwan? Kapan bilang tadi Ikhwan itu? Jule beda jaringannya Ikhwan, Kak. Oh, tidak ada dengar. Organisasi profit dan non-profit, Kak. Oke, itu semua adalah bagian dari organisasi. Tapi yang saya ingin supaya lebih sederhananya saja, organisasi itu ada terbagi menjadi dua. Sebenarnya ada organisasi formal dan organisasi non formal. Organisasi formal yang dimaksud itu organisasi yang memiliki aturan yang jelas, memiliki aturan main yang secara tertulis dan dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan program kerja. Aturan yang dimaksud seperti ADART dan konstitusi. Contohnya itu ya organisasinya kita Hima Pendidikan Sejarah. Kemudian ada organisasi non formal. Aturannya dipahami secara umum saja dan tidak tertulis. Biasanya contohnya itu yang paling dekat dengan kita, semisal organisasi
ada yang tahu Laskar Ayam Jantan, yang klub supporter sepak bola semisal. Anunya Ya, supporternya PSM. Itu masuk dalam organisasi non formal. Sebenarnya ada juga jenis organisasi yang ketiga, yaitu organisasi formal. Informal, jadi tadi ada formal, ada non formal, dan yang ketiga adalah informal. Skala kecil yang pengaturannya secara ilmiah, seperti contohnya itu keluarga. Jadi pengaturannya itu secara ilmiah, alamiah. Siapa ini? Andi Muhammad Aiman, HMI. Ya, kenapa HMI Aiman? Mana Aiman? Aiman, mungkin itu tadi yang maksud Aiman Kak, jenis organisasi. Oke. Tadi dia ketik pas kita beri pertanyaan. Dan HMI itu masuk dalam organisasi formal di. Iya Kak. Tidak fokus ini, Aiman. Oke, selanjutnya mungkin sifat-sifat organisasi. Sifat-sifat organisasi itu setahu saya ada 3. Ada organisasi independen, ada organisasi non-independen, dan ada organisasi semi-independen. Ada yang bisa jelaskan yang mana itu organisasi independen? Ayo coba Anugrah Nur Abdaliah coba jawab. Yang bagaimana itu organisasi independen? Organisasi yang berdiri sendiri. Ya, organisasi independen itu organisasi yang berdiri sendiri dan tidak terikat dengan organisasi lain. Kalau organisasi non-independen itu dia terikat atau memiliki hubungan dengan konstitusi dari organisasi lainnya. Kalau semi-independen bagaimana? Kan kalau tadi independen itu tidak terikat, semi-independen itu terikat, non-independen itu terikat, bagaimana dengan semi-independen? Silakan teman-teman, ada yang tahu kira-kira? Ayo kawan-kawan Rera jawab Ki. Coba topik lagi. Kalau menurut Kak, semi independen itu kayak berdiri sendiri tapi masih terikat dengan konstitusi apa gitu. Apalagi itu namanya? Masih terikat dengan organisasi lain. Itu. Oke, jadi kalau menurutnya Taufik, organisasi semi-independen itu bagaimana tadi? Berdiri sendiri tapi masih terikat. Masih terikat, Kak. Atau membuat ikatan dengan organisasi lain. Bisa dibilang membuat ikatan lah dengan organisasi lain. Tunggu dulu. Kenapa lari salah? Aduh ya.
Maaf Kak, sebelumnya menurutku Kak Toh organisasi semi independen itu artinya dia bekerja sama dengan organisasi lain, tetapi dia tidak terikat dengan organisasi itu Kak. Begitu menurutku. Dia bekerja sama tapi dia bukan bagian dari organisasi itu. Artinya tidak terikat juga, Kak. Tapi saling bekerja sama dengan organisasi yang lain. Iya, Kak. Dia tidak terikat, tapi tetap saling bekerja sama. Iya, Kak. Iya, Kak. Oke, jadi seperti itu juga. Semi independen itu kalau Hima Pendidikan Sejarah itu sifatnya, kalau saya tidak salah ingat di konstitusi ditulis Hima Pendidikan Sejarah itu adalah sifatnya organisasi semi independen. Jadi dia bagian dari non struktural prodi pendidikan sejarah. Jadi cocok tadi yang disebutkan oleh Habsyiah. Dia bagian dari organisasi lain tapi tidak terikat dengan organisasi tersebut. Dalam strukturnya itu ada yang kemudian disebut sebagai garis koordinasi. Jadi antara prodi dengan Hima Pendidikan Sejarah itu garisnya garis koordinasi. Beda kemudian dengan antara pengurus, misal ketua, ke sekretaris, ke bendahara, ataupun ke staf-stafnya itu garisnya garis komando. Itu dalam struktural atau struktur himpunan yang saya tahu. Atau begini sebelumnya, ditahu Ji, apa bedanya garis struktural dengan garis komando, garis koordinasi dengan garis komando? Silakan Taufik. Enggak aku tahu, Kak. Enggak ada yang tahu apa bedanya di garis koordinasi dengan garis komando. Jadi saya kasih contoh saja, garis koordinasi itu tadi seperti yang saya jelaskan, garis koordinasi itu dari prodi ke Hima Pendidikan Sejarah, itu garisnya koordinasi. Biasanya kalau dilihat dalam struktur itu garisnya putus-putus. Jadi kalau teman-teman lihat struktur organisasi baik di kampus atau di sekolahnya teman-teman, kemudian melihat dalam garisnya itu ada garis putus-putus, itu namanya garis koordinasi. Tapi ketika garis lurus saja itu disebut garis komando. Selanjutnya mungkin saya sedikit gambarkan saja, karena teman-teman kita adalah mahasiswa, teman-teman adalah mahasiswa pendidikan sejarah, meskipun sampai hari ini mungkin baru beberapa yang pernah datang ke kampus. Gambarkan organisasi yang ada di internal kampus. Jadi organisasi itu, dalam organisasi kemahasiswaan itu ada dua, ada organisasi internal dan organisasi eksternal. Yang akan saya jelaskan ke teman-teman itu organisasi internal. Ini gambaran saja untuk teman-teman sebelum nanti masuk ke dunia kampus ketika teman-teman ingin berorganisasi. Di tingkatan universitas itu kita mengenal
yang namanya LKUNM atau Lembaga Kemahasiswaan Tingkat Universitas, dan itu terbagi menjadi dua. Ada Maperwa sebagai lembaga atau organisasi yang di bidang legislatif sekaligus yudikatif, kemudian ada BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa yang di bidang eksekutif. Jadi teman-teman kalau biasa lihat orang-orang aksi yang memakai jaket atau alma mater orange di jalan depan Veterani, biasanya itu dimotori oleh teman-teman BEM, BEM UNM kah. Kemudian di tingkatan fakultas itu sama, ada yang kemudian disebut sebagai Maperwa fakultas, ada BEM fakultas, dan struktur organisasinya hampir mirip. Kalau LKUNM itu gabungan dari beberapa fakultas, kalau LK fakultas itu gabungan dari beberapa prodi. Jadi juga ada dua, ada Maperwa fakultas, ada BEM fakultas. Kalau kita karena kita berada di Fakultas Ilmu Sosial, maka namanya itu adalah Maperwa FIS UNM dengan BEM FIS UNM atau Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial. Yang ketiga, kemudian ada HMJ, HMPS atau HIMA. Itu yang berada di tingkatan prodi. Seperti HIMA Pendidikan Sejarah. Ini adalah organisasi yang berada di tingkatan prodi dan merupakan kelengkapan non-struktural dari prodi Pendidikan Sejarah. Jadi antara HIMA Pendidikan Sejarah dengan prodi Pendidikan Sejarah itu saling membutuhkan sebenarnya. Sejarah adalah prodi Pendidikan Sejarah. Oh iya, ini sampai jam berapa, moderator? Sampai selesai kita bawa materinya, Kak. Tergantung kita pemateri. Sampai selesai. Bagaimana teman-teman yang lain? Jangan sampai ada kesibukan yang lain. Bagaimana teman-teman Rera? Tidak ada kesibukannya? Tidak ada Kak. Sempat ada yang mau palu-palu seng juga kayak Aiman. Atau begini, ada pertanyaan mungkin yang belum dimengerti tentang organisasi. Ya, untuk kawan-kawan Rera atau teman-teman pengurus bisa bertanya jika ada yang tidak dimengerti tentang keorganisasian. Atau kita lanjut saja dulu di yang terakhir saja, manajemen organisasi. Kalau tidak ada yang ingin bertanya. Bagaimana? Oke, lanjut saja, Di. Iya, lanjut saja dulu, Kak. Karena sudah jam 3 juga, jangan sampai teman-teman ada yang ingin membantu orang tuanya karena sudah sore. Selanjutnya itu manajemen organisasi. Manajemen organisasi adalah suatu upaya atau proses di mana kita mengorganisir atau mengorganisasi atau memimpin suatu organisasi untuk mengoptimalisasikan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan bersama. Dimengerti itu apa yang dimaksud dengan manajemen organisasi? Atau ada yang ingin menyampaikan pendapat atau bertanya, silakan, Dek. Apa itu manajemen organisasi?
Jadi saya ulangi, manajemen organisasi adalah suatu upaya atau proses di mana kita mengorganisir atau memimpin suatu organisasi untuk mengoptimalisasikan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan bersama. Jadi manajemen itu adalah suatu proses perencanaan atau pengorganisasian ya, demi mencapai tujuan dari organisasi itu. Jadi bagaimana kita mengembangkan atau mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada di organisasinya kita. Misal di Hima Pendidikan Sejarah, bagaimana kita mengoptimalkan semua staf, semua pengurus yang ada di Hima Pendidikan Sejarah agar tujuan dari Hima Pendidikan Sejarah itu bisa tercapai. Jadi itu tujuannya manajemen organisasi. Dan fungsi manajemen biasanya diserahkan kepada siapa kira-kira? Pengurus. Pengurus, Kak. Apakah semua pengurus atau hanya beberapa? Semua pengurus, Kak. Oke, semua pengurus. Atau ada yang lain? Rian. Oke, jadi itu tadi manajemen organisasi itu untuk ke semua pengurus. Cuman biasanya fungsi manajemen organisasi itu lebih ditekankan kepada para pengurus inti, semisal ketua atau ketua-ketua bidang atau sekretaris. Itu biasanya mendapat porsi yang lebih ketika melakukan manajemen organisasi. Makanya tanggung jawab mereka juga lebih besar. Kenapa kemudian kita harus melakukan manajemen organisasi? Yang pertama itu untuk mengefektifkan kerja-kerja dalam organisasi. Selain mengefektifkan, juga mengefisienkan. Jadi dalam manajemen organisasi itu, ketua semisal itu melakukan pembagian kerja atau job description. Melakukan pembagian kerja kepada pengurus-pengurusnya berdasarkan kemampuannya atau apa yang dimiliki. Di Hima Pendidikan Sejarah itu dibagi menjadi 3. Misal di bidang, ada 3 bidang di Hima Pendidikan Sejarah sekarang. Itu bagian dari manajemen organisasi. Bidang 1 misal pendidikan dan pelatihan, bidang 2 apa lagi? Pengembangan organisasi dan potensi mahasiswa, bidang 3 advokasi dan komunikasi. Komunikasi dan advokasi, Kak. Ya, terbalik kayak bidang 3. Jadi kenapa kemudian dibagi menjadi 3 seperti itu? Itu adalah bagian dari manajemen organisasi atau pembagian kerja agar nantinya kerja-kerja dalam organisasi itu bisa efektif dan efisien. Dalam manajemen organisasi kita biasa dengar itu istilah POAC. Ada yang pernah dengar POAC? Tidak, Kak. POAC atau Planning, Organizing, Actuating, Controlling, dan Evaluation. Di mana planning itu adalah perencanaan, organizing adalah mengorganisir atau mengumpulkan, actuating itu menggerakkan, apalagi tadi controlling itu melakukan pengawasan dan evaluasi,
evaluation atau evaluasi. Perencanaan yang dimaksud adalah bagaimana kemudian kita merencanakan apa-apa yang akan dikerja. Semisal kita buat perencanaan atau kalau teman-teman di Hima Pendidikan Sejarah biasa sebutnya Renstra, rencana dan strategi. Dalam penyusunan Renstra ini itu kemudian dibagi lagi menjadi 3. Ada Renstra jangka panjang, ada Renstra jangka menengah, ada Renstra jangka pendek. Renstra jangka panjang itu biasanya tujuan organisasi. Apa yang ingin dicapai itu adalah Renstra jangka panjang dan biasanya disusun dalam rapat kerja atau raker. Kalau Renstra jangka menengah itu waktunya lebih pendek, semisal 1 bulan atau per 6 bulan disusun. Kemudian ada juga Renstra jangka pendek yang disusun semisal per minggu, kegiatan-kegiatan apa saja setiap hari Senin, misal apa-apa saja yang akan disusun, apa-apa saja yang akan dikerja oleh teman-teman itu sudah direncanakan oleh para pengurus-pengurus inti. Sudah disusun dengan baik apa-apa saja yang akan kita kerja 1 minggu ke depan, agar kemudian tidak terjadi saling tabrakan. Makanya di situ fungsi dari adanya planning atau perencanaan dalam organisasi. Yang kedua adalah organizing atau mengumpulkan. Yang dimaksud dengan organizing atau mengumpulkan di sini adalah proses dalam mengumpulkan atau mengatur kerja-kerja dalam membagi tugas-tugas agar dapat mencapai tujuan dalam organisasi. Jadi setelah merencanakan apa yang akan kita kerja ke depannya, kita kumpulkan semua pengurus, kita kumpulkan pengurus yang ada, kita bagi. Semisal nanti kamu kerja di sini, ini yang kamu lakukan. Sehingga pembagian itu jelas dan terarah. Setelah kemudian dibagi, yang ketiga adalah actuating atau menggerakkan. Setelah teman-teman pengurus itu paham tugas dan fungsinya masing-masing, selanjutnya digerakkan supaya kemudian tidak apa yang mereka kerja itu tidak lari salah dari apa yang sudah direncanakan. Setelah actuating kemudian controlling atau pengawasan. Jadi ketika teman-teman sudah bekerja itu kita tetap harus mengawasi apa-apa yang sudah dikerja. Jangan sampai seperti itu tadi, lari salah apa yang nak kerja atau keluar dari jalur-jalur yang telah disepakati. Kemudian yang kelima itu evaluasi. Biasanya evaluasi dilakukan per akhir pekan, semisal kita susun itu Renstra di malam Senin. Di malam itu pula kita akan evaluasi minggu sebelumnya. Harus dievaluasi apa-apa yang sudah dikerja supaya bisa menjadi bahan pertimbangan sebelum menyusun kembali apa-apa yang akan disusun. Jadi itu mungkin untuk manajemen organisasi harus yang diperlukan oleh teman-teman. Ada yang ingin bertanya? Mungkin yang belum jelas. Silakan kepada kawan-kawan yang ingin memberi pertanyaan tentang materi keorganisasian, silakan untuk bertanya. Atau sudah paham semua, Mi? Sampai-sampai tidak ada yang bertanya. Ya, silakan teman-teman. Baik itu yang tidak dipahami
tentang keorganisasian ataupun manajemen organisasi, silakan langsung ditanyakan saja. Saya akan jawab semampu saya juga. Tapi Kak, saya mau bertanya. Siapa itu? Akil. Oh iya, silakan. Begini Kak, dalam pengalaman Kakak berorganisasi, apakah tidak mengganggu itu jalannya perkuliahan Kak? Atau bagaimana Kak? Terima kasih. Oke, jadi dalam berorganisasi bagaimana kemudian apakah itu mengganggu atau tidak jalannya perkuliahan? Itu tergantung kembali kepada diri teman-teman masing-masing. Makanya saya sepakat tadi yang disebutkan Ikra ya tadi, bahwa manajemen organisasi itu penting untuk semua pengurus. Jadi teman-teman harus bisa melakukan manajemen organisasi, harus bisa melakukan manajemen waktu antara teman-teman, harus pandai-pandai merencanakan ketika ingin menjadi organisatoris, ketika ingin masuk dalam organisasi nantinya, teman-teman harus pandai melakukan manajemen organisasi agar teman-teman juga ceritanya tidak mengganggu proses perkuliahannya teman-teman. Oh yes, ini pertanyaan saya baru ingat. Ada kemudian yang disebut atau biasa kita sebut kategori dalam melakukan perencanaan. Ada kategori yang penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting mendesak, dan tidak penting tidak mendesak. Bisa dipahami Ji? Atau diingat gitu? Penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting tapi mendesak, dan tidak penting tidak mendesak. Dipahami Ji maksudnya? Akil? Iya Kak, tidak Kak. Penting mendesak. Jadi ketika kita dihadapkan dalam dua situasi, semisal kita harus bisa petakan dia penting mendesak, dia penting tapi tidak mendesak, atau dia tidak penting tapi mendesak, dan yang terakhir itu tidak penting atau tidak mendesak. Yang mana kira-kira yang didahulukan? Atau silakan dicatat saja dulu supaya teman-teman paham itu penting mendesak, penting tidak penting mendesak, penting tidak mendesak, dan tidak penting tidak mendesak. Sudah ditulis? Jadi itu adalah proses, itu adalah pemetaan agar teman-teman dalam melakukan perencanaan atau dalam menentukan apa-apa yang akan dikerja ke depannya, ketika dihadapkan semisal dalam dua situasi, teman-teman harus bisa memetakan itu, apakah itu masuk dalam proses, apakah itu masuk penting mendesak atau penting tidak mendesak, atau tidak penting mendesak. Semisal jadwalnya hari ini teman-teman dalam organisasinya teman-teman kita akan adakan rapat jam 4 sebentar. Sementara ada juga kuliahnya teman-teman. Di jam tersebut, semisal teman-teman Rera nanti sudah masuk masuk sebagai pengurus Hima Pendidikan Sejarah. Jam 4 itu teman-teman punya jadwal kuliah.
semisal. Tapi tiba-tiba sekretaris umum mengirimkan undangan bahwa kita akan rapat juga di jam itu. Karena ini agendanya sangat penting, untuk ada agenda penting yang harus dibahas. Di situ teman-teman ketika ingin memilih yang mana yang ingin saya datangi, apakah saya masuk kuliah atau saya ikut rapat, teman-teman silahkan gunakan pemetaan itu tadi. Apakah yang mana penting mendesak, yang mana penting tidak mendesak, yang mana tidak penting tapi mendesak, dan mana tidak penting dan tidak mendesak. Prioritas utama adalah penting dan mendesak. Yang kedua kemudian tidak penting tapi mendesak. Prioritas ketiga kemudian adalah penting dan penting tidak mendesak, dan prioritas keempat itu tidak penting tidak mendesak. Jadi itu mungkin yang saya lupa tadi sampaikan kepada teman-teman. Jadi kalau semisal Akil ingin agar organisasi tidak mengganggu kuliah dan atau keduanya itu bisa saling beriringan, itu bisa saling beriringan ketika teman-teman paham dalam manajemen organisasi atau paham dalam manajemen waktu teman-teman. Jadi teman-teman harus, sebelum berorganisasi, teman-teman harus paham manajemen organisasi. Minimal itu diterapkan dalam dirinya teman-teman sendiri. Jadi manajemen yang tadi saya sebutkan adalah POACE atau Planning, Organizing, Actuating, Controlling, dan Evaluation itu kalau bisa dan teman-teman ingin berhasil, silahkan diterapkan di dalam dirinya teman-teman masing-masing. Saya yakin kalau teman-teman bisa menerapkan itu, teman-teman akan bisa menyeimbangkan antara waktu kuliah, waktu organisasi, dan juga mungkin waktu semisal liburnya teman-teman, bersantainya teman-teman. Jadi itu mungkin. Masih ada yang lain? Ada pertanyaan dari Aslinda Lestari, Kak. Ya, silakan Aslinda. Jelek jaringannya, Kak, ada di chat. Oh, di chat. Tunggu dulu. Apa sih pentingnya berorganisasi? Apa yang kakak dapatkan selama berorganisasi? Jadi itu tadi ditanyakan kembali, apa pentingnya berorganisasi? Kalau pentingnya berorganisasi, tadi itu sudah dijelaskan oleh teman-temannya yang lain. Bagaimana kemudian kita bisa belajar tentang bukan self experience, bagaimana kemudian kita bisa melatih diri kita seperti public speaking, melatih kepemimpinan, bagaimana kemudian manajemen waktunya, itu semua bisa didapat dalam organisasi. Ada juga semisal ingin memperluas jaringan atau kenalan, itu semua adalah bagian dari pentingnya berorganisasi. Apa tujuannya teman-teman masuk organisasi, itu yang akan teman-teman dapat. Apa yang kakak dapatkan selama berorganisasi? Oke, kalau saya pribadi, jujur, selama saya berorganisasi di intrakampus di Hima Pendidikan Sejarah kemarin, apa yang saya dapatkan itu yang pertama pengalaman, yang kedua
manajemen waktu, manajemen organisasi. Seperti yang saya jelaskan tadi, materi manajemen organisasi yang saya dapatkan itu diterapkan dalam kehidupan pribadi. Yang ketiga itu jaringan yang luas. Yang keempat kemudian ketika menjadi bagian dari fungsionaris lembaga atau pengurus organisasi, terkhususnya di Hima Pendidikan Sejarah, itu semacam menjadi tempat kita belajar. Bagaimana kemudian kita datang belajar ke senior-senior, kita ditempa oleh senior-seniornya kita. Selama menjadi pengurus itu, bagi saya yang paling penting adalah melatih mental. Agar kemudian kita tidak gampang, bagaimana lagi cari menjelaskannya. Yang jelas mental kita itu diasah kemudian sebelum semisal kita keluar dari dunia kampus. Jadi itu mungkin yang saya dapat selama berorganisasi di internal kampus. Masih ada yang lain? Saya Kak mau bertanya. Ya silakan, Habsyah. Nah, begini Kak, kan di organisasi itu terkadang ada anggota yang tidak aktif atau sekedar numpang nama. Bagaimana tanggapan Kakak tentang hal itu dan bagaimana cara supaya kita bisa menarik teman atau anggota itu agar aktif di organisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi pertanyaan dari Habsyah. Atau siapa nama panggilan Pak? Habsyah. Cia, Kak. Oh, Cia. Itu pertanyaan dari Cia. Bagaimana ketika di dalam organisasi itu ada orang yang hanya numpang nama saja? Jadi saya begini, kalau untuk orang-orang yang mungkin disebut oleh Cia tadi sebagai orang-orang yang numpang nama, dalam organisasi itu jelas kita punya ADART, kita punya aturan main kelembagaan. Semisal di Hima Pendidikan Sejarah punya konstitusi, ada ADART, GBPK dan Juklaknya. Di situ dijelaskan ketika teman-teman hanya ingin numpang nama, silahkan. Kalau tidak ingin keluar dari Hima Pendidikan Sejarah, akan ada mekanisme kelembagaan yang bekerja. Semisal ketika sudah memenuhi kriteria ketidakaktifan yang telah disepakati dalam aturan, itu bisa mendapat SP1. Bisa selanjutnya ada SP2, kemudian SP3. Setelah mendapat SP3, otomatis pengurus atau orang yang hanya numpang nama itu harusnya sudah dikeluarkan dari kepengurusan. Jadi orang-orang yang bisa disebut hanya numpang nama di dalam organisasi, kalau bagi saya untuk apa dipertahankan? Daripada menjadi benalu di dalam organisasi, mending dikeluarkan saja. Bagaimana caranya supaya kita tertarik atau kita menarik ini orang-orang agar organisasi kita ini bisa kelihatan menarik? Yang pertama, bagaimana kira-kira? Kita harus membuat diri kita menarik. Caranya seperti apa kira-kira? Oke, kalau belajar, Kak. Nah, itu dari Kakak Kabid Pendidikan dan Pelatihan belajar. Kita harus memberikan kesan bahwa kita ini menarik.
Kalau ingin membuat orang-orang tertarik, kita harus menarik. Caranya semisal kita membuat kegiatan yang sifatnya menarik minat teman-teman di luar organisasinya kita. Kita harus terlihat pandai. Untuk terlihat pandai, untuk terlihat pintar, kita harus pintar memang dari awal. Jadi seperti yang dijelaskan tadi oleh Ketua Kabid Pendidikan dan Pelatihan Hima Pendidikan Sejarah, ya kita harus belajar, perbanyak belajar, terutama karena kita adalah organisasi internal kampus, kita adalah lembaga kemahasiswaan, di mana kita adalah representatif ceritanya, representatif dari mahasiswa yang katanya idealis dan lain-lain seperti yang telah dijelaskan dalam kajian identitas mahasiswanya, teman-teman. Masih ada yang lain? Atau belum dimengerti, Cia? Azan, Kak. Azan, sudah dimengerti, Kak. Oke, kita tunggu azan dulu. Bagaimana, kita lanjut atau kita akhiri? Silakan teman-teman. Bagaimana kan kawan Rera? Masih ada yang ingin ditanyakan? Halo? Tidak kayaknya, Kak. Bagaimana? Karena mengingat juga Kak, sholat asar, mungkin bisa closing statement-nya. Penandaran juga yang bertanya. Oke, jadi tidak ada Midi yang ingin bertanya. Closing statement. Saya tidak punya sebenarnya closing statement untuk teman-teman. Selain harapan saya hanya agar teman-teman Rere itu lebih semangat dalam belajar. Yang ada di Makassar, silakan datang ke kampus kita, bergaul, bertemu. Silakan datang ke kampus. Pertemuan seperti ini itu saya anggap terlalu aneh, karena kita tidak bisa saling tatap sebenarnya. Jadi kalau teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan lebih, saya ada di kampus, saya tinggal di kampus. Silahkan datang. Bagi teman-teman yang ada di Makassar, silahkan datang, kita bertemu, bercengkrama, saling belajar, karena saya pun masih sementara dalam proses pembelajaran. Jadi mungkin itu saja, saya kembalikan kepada Kakanda moderator. Silakan, Kak.
Terima kasih atas materi yang sudah disampaikan ke Kanda Sahrul. Dan untuk teman-teman Rera, jangan lupa kata-kata dari pemateri itu diamanahkan dan jangan pernah diacuhkan. Ingat, jika ada yang ingin ditanyakan lagi, Kanda Sahrul selalu stay di dalam kampus, di balik-balik kita, balik-baliknya sejarah. Sekian materi keorganisasian untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan terima kasih untuk semuanya. Semoga hari kalian baik-baik saja.